warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangka Barat yang terdiri dari saya Rati Lydia dari SMA Negeri 1 Kelapa. Dan saya Agus Haryanto dari SMPN 1 Jebus. Saya Alexander dari SMA Negeri 1 Kelapa. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Silakan menyaksikan. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik ya Bu. Nah, baiklah, sebelum kita memulai proses coaching ya Bu, di sini saya akan berperan ini sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching dari Ibu dengan coaching. Nah, saya akan memberitahu Ibu ada beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching, antara lain prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan kompetensi inti dari coaching meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti ketika melakukan proses coaching, Ibu juga dapat menerapkan alur tirta mulai dari tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang bisa saya amati dalam mengamati Ibu nanti. Nah, selanjutnya sebelum proses coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, kompetensi coaching yang apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, Pak, berupa kehadiran penuh atau present, Pak. Kemudian saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, dengan teknik rasa. Ya, baik. Kompetensi yang akan dikembangkan meliputi presence ya Bu. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, dari tiga kompetensi ini, Ibu kompetensi yang secara spesifik ini nanti ditingkatkan kira-kira yang mana? Kompetensi spesifik yang ingin saya tingkatkan itu, Pak, mendengarkan aktif, Pak. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa menggali ide atau solusi coaching sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya, Pak. Baik Ibu, untuk mendengarkan aktif jadi merupakan salah satu kunci agar bisa menggali potensi dari coaching tersebut. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu? Jadi indikator pencapaian saya, Pak, indikator keberhasilan saya itu saya nantinya bisa menerapkan alur tirta, Pak, dengan prinsip coaching yang berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Pak. Selain itu, saya akan menggali coaching untuk dapat menemukan ide atau solusinya untuk menyelesaikan permasalahannya, Pak. Baik Bu, jadi semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta dengan prinsip coaching dan ide atau solusinya dapat tercapai nanti dengan baik. Hanya itu yang saya ingin tanyakan Bu. Selebihnya silakan nanti Ibu memulai proses coachingnya dan saya harap nanti berjalan dengan lancar sesuai indikator ketercapaian yang Ibu sebutkan tadi. Terima kasih ya, Pak ya. Baik. Selamat siang, Bu Rati. Siang, Pak Alek. Ada apa nih, Pak Alek? Bisa minta waktunya sedikit, Bu Rati? Boleh, Pak Alek. Saya ada waktu luang. Kenapa nih, Pak Alek kelihatannya gelisah? Ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan ke Ibu Rati. Kira-kira apa topik permasalahan yang ingin Bapak sampaikan pada siang hari ini? Saya ada permasalahan untuk meningkatkan literasi pada murid. Oh, jadi permasalahannya meningkatkan literasi pada murid ya, Pak ya? Ya, Pak. Nah,
Apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya berharap saya sebagai coaching oleh Ibu, saya mendapatkan ide baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi Bapak ingin mendapatkan ide baru ya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak ya? Kira-kira seperti apa situasinya, Pak? Pada saat kami melakukan pembelajaran kelompok, ada sebagian siswa yang tidak aktif dalam berdiskusi. Ini kelihatan wawasannya kurang, Bu. Menurut Bapak apa yang mempengaruhi hal tersebut, Pak? Ini ada kemungkinan mereka tidak memiliki buku pegangan dan juga minat bacanya rendah. Situasi ideal seperti apa yang Bapak inginkan? Saya pengennya mereka saat diskusi aktif, Bu, sehingga dalam diskusi menjadi komunikatif. Apa yang bisa membuat hal itu terwujud? Saya akan bekerja sama nanti dengan rekan sejawat dan akan merintahkan ke murid untuk meringkas beberapa materi. Coachingnya, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baiklah Pak, pada saat coaching saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, saya juga sudah menerapkan kompetensi inti coaching yang berupa kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Demikian indikator ketercapaian pun, saya sudah mencoba menggali ide solusi dari si coach, Pak. Baiklah Bu, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sesuai dengan hasil observasi yang menerapkan prinsip coaching ya, berupa kemitraan. Jadi tadi saya melihat Ibu itu merasa kedudukannya sudah sama atau setara antara coach dan coacher. Kemudian proses kreatifnya, jadi Ibu sudah berusaha menggali ide atau solusi dari coacher tersebut dan memaksimalkan potensi ya, dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi inti berupa presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Itu juga sudah diterapkan dari catatan saya tadi Bu. Selain itu, Ibu juga sudah menerapkan alur tirta dalam coaching, ya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Secara umum dari catatan saya tadi, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya Bu, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan Pak, mungkin berupa pertanyaan berbobot Pak. Saya akan melatihnya lebih banyak lagi Pak. Baik Ibu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu berarti pertanyaan berbobot, nanti dengan berlatih lebih banyak lagi. Baik Bu, semoga Ibu bisa menerapkannya coaching ini dengan nanti lebih baik lagi dengan memiliki kompetensi prinsip coaching. Demikian coaching hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Alhamdulillah. Begini Pak Agus, hari ini Pak Agus akan melakukan coaching. Saya sebagai pengamat ingin berbicara dengan Pak Agus sebentar perihal dengan rubrik penilaian. Adapun rubrik penilaiannya adalah tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Dan kompetensi dari coaching itu meliputi present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap selama coaching nanti alur tirta
tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab berjalan. Selanjutnya, saya ingin ada satu pertanyaan, kalau pertanyaan tentang Pak Agus. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Agus kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan ini meliputi presence, itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan melakukan atau mengajukan pertanyaan berbobot nanti dengan teknik rasa. Oke, bagus. Berarti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pengajuan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dari ketiga kompetensi tadi, mana yang menjadi spesifik yang akan Pak Agus kembangkan? Baiklah, untuk kompetensi spesifiknya nanti saya akan mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, jadi Pak Agus akan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Ya. Oke, nah pertanyaan terakhir Pak Agus, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa ya Pak? Indikator pencapaian atau keberhasilan itu bahwa dalam coaching saya dapat nanti menerapkan alur cerita dengan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu nanti coachnya dapat menemukan ide atau solusi untuk menyelesaikan masalahnya, Pak. Oke, berarti Pak Agus menggunakan prinsip coaching sehingga coachnya bisa menemukan ide solusinya. Selanjutnya, selama proses coaching kita dalam doa semoga berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Oke, itu saja Pak Agus. Selamat melaksanakan coaching. Ya, baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang Pak. Siang. Kira-kira Pak Agus ada waktu luangnya enggak Pak? Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bapak. Oh, ada, Bu. Ada apa emangnya Ibu kelihatannya ini wajahnya gelisah sekali, Bu? Kelihatan ya Pak ya, padahal sih tidak ada apa-apa sebenarnya Pak. Iya, kelihatan sekali, Bu. Apalagi sampai datang ini mengajak ngobrol pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya sebenarnya saya itu tidak ada apa-apa Pak, tapi saya ada sedikit kebingungan, ada sedikit masalah Pak. Kira-kira topik yang akan kita bicarakan ini masalah apa ya? Saya akan membicarakan masalah Pak tentang siswa saya yang kurang bersemangat Pak dan kurang aktif di dalam pembelajaran. Oke. Silakan Bu, nanti saya ada waktu kok. Semoga nanti bisa mencerahkan masalah ini ya Bu, mencerahkan Ibu. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Iya Pak, dan saya ingin mendapatkan solusi Pak bagaimana membuat murid saya menjadi bersemangat dan aktif di dalam belajar Pak. Jadi Ibu ingin membuat siswa bersemangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran ya Bu? Iya Pak, itu yang saya harapkan. Ya, sebenarnya situasi sekarang ini seperti apa? Pada saat proses belajar mengajar Pak, ada murid yang mengantuk atau terlihat lesu Pak. Sekaligus ada juga dianya pada saat berdiskusi bersama kelompok itu kurang aktif Pak. Menurut Ibu apa yang mempengaruhinya? Mungkin Pak, anak tersebut merasa bosan di dalam pembelajaran atau kurang konsentrasinya Pak. Jadi situasi apa yang ingin Ibu lakukan? Saya berharap Pak, murid saya semangat dan aktif di dalam pembelajaran saya. Nah, menurut Ibu, apa yang membuat hal itu bisa terwujud? Mungkin saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya Pak ya, dan mengembalikan semangat murid saya Pak. Ya. Kalau kita buat skala ya, skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu itu di posisi mana sekarang? Mungkin skalanya posisi saya sekarang 6 Pak. 6 ya, Bu. Nah, menurut Ibu lagi, nanti kekuatan apa yang Ibu akan mencapai tujuan tersebut? Saya memiliki sedikit pengetahuan Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu nanti dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya membutuhkan sedikit waktu Pak untuk membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi. Oh, gitu ya, Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut?
Saya secepatnya Pak akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oke, Bu. Sekarang rencana Ibu apa? Saya akan mengintegrasikan Pak nantinya kebutuhan belajar murid dalam RPP berdiferensiasi Pak. Untuk itu strateginya apa, Ibu? Saya akan mulai memetakan kebutuhan belajar murid Pak melalui kesiapan belajar, minat dan gaya belajar, serta saya akan menambahkan ice breaking Pak dalam pembelajaran saya. Untuk kriteria keberhasilannya sendiri dari rencana Ibu tersebut apa? Untuk kriteria keberhasilan Pak, mungkin murid menjadi lebih bersemangat dan aktif dalam belajar Pak. Nah, jadi nanti apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi coaching ini dari alternatif yang Ibu sebutkan tadi? Saya akan mungkin Pak segera memetakan kebutuhan murid Pak dan langsung membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi. Oke, nanti untuk targetnya dalam melaksanakan rencana aksi Ibu tersebut, ini kira-kira kapan? Target saya kemungkinan 1 minggu ya Pak. 1 minggu ya, Bu? Jadi 1 minggu dari sekarang ya? Iya Pak. Nah, nanti biar kita tahu ada progresnya atau ada kemajuannya untuk 1 minggu nanti, itu bagaimana? Kita janjian lagi Pak. Nanti saya akan cerita perkembangan saya. Oke, setuju, Bu. Jadi menurut Ibu, siapa yang diperlukan untuk meminta dukungan dalam nanti untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi Pak dengan rekan sejawat di sekolah dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oke, luar biasa sekali ya, Bu. Jadi komitmen Ibu itu berkolaborasi dengan rekan sejawatnya. Iya betul Pak. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi coaching kita hari ini? Terima kasih sekali ya Pak. Jadi alhamdulillah saya mendapat pencerahan dari Bapak. Berarti saya akan meningkatkan semangat belajar murid saya dan membuat siswa saya menjadi lebih aktif dengan mula-mula memetakan kebutuhan belajar murid saya, lalu membuat pembelajaran berdiferensiasi dan ditambah dengan ice breaking Pak. Oke, keren sekali, Bu. Semoga nanti rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya, Bu, hasil kita ngobrol-ngobrol ini. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya ya Pak ya. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, saya mengamati proses coaching Bapak tadi luar biasa. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apa yang sudah Bapak lakukan dan apa yang menjadi indikator tercapaian pengalaman yang diinginkan? Ya, terima kasih, Pak. Pada saat coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa permintaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi ini sudah saya terapkan berupa riset pada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Baik juga Bapak, alhamdulillah ya Pak ya. Nah baiklah, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching antara Bapak dengan si coachee. Saya akan memberitahu Bapak ada beberapa hal terkait rubrik penilaian percakapan coaching berupa prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dan kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, dan juga saya berharap nantinya ketika Bapak melakukan proses coaching, Bapak bisa menerapkan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya amati terhadap Bapak. Selanjutnya, sebelum proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan.
kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baiklah Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik Pak, dari kompetensi yang akan dikembangkan tadi meliputi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, dari ketiga kompetensi ini Pak, kira-kira kompetensi spesifik apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, supaya coachnya mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, mendengarkan aktif ya Pak ya. Mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kunci agar bisa menggali potensi dari si coaching. Pertanyaan terakhir Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Pak? Indikator keberhasilannya ketika saya menerapkan alur tirta, sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses alur tirta tadi Pak, dan ide solusi dapat tercapai dengan baik. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya silakan Bapak mulai proses coachingnya. Saya berharap dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaiannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ada waktunya sebentar Pak? Oke, siap Pak Gus. Ya, kalau ada waktunya saya ingin ngobrol sebentar nih Pak. Ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Gus? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak. Cuman saya ini butuh teman untuk curhat, untuk di coaching sebentar nih Pak. Oke, jadi ingin ngobrol coaching Pak ya. Iya. Kira-kira apa topik masalah yang Bapak hadapi? Topiknya ini mengenai masalah murid saya Pak, dan pembelajaran murid-murid di kelas. Dari pertemuan kita ini, apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya nanti berharap mendapatkan ide baru untuk menciptakan suasana yang kondusif sehingga nanti murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oke, jadi Bapak ingin yang ide baru ya Pak dalam Iya. pertemuan ini. Oke. Kira-kira situasi seperti apa saat ini Pak? Situasinya ini setelah siswa-siswa ini berolahraga nih Pak. Ya, ini biasanya murid-murid ini tidak langsung menuju ke kelas untuk berganti baju kan, kemudian menuju ke kelas. Ini mereka sebaliknya Pak. Mereka menuju ke kantin, kemudian ketika saya sudah masuk ke kelas, mereka pun masih tetap asik dengan kegiatannya di kantin, dengan jajanannya, dan juga masih belum mau untuk mengikuti pelajaran ketika di kelas, jadi kurang memperhatikan gitu Pak, belum bisa fokus. Jadi murid-murid ini belum move on dari sebelumnya Pak ya? Iya. Oke, Pak. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu Pak ya? Nah, mungkin mereka merasa ini Pak, setelah habis berolahraga masih merasakan kelelahan. Kemudian mereka juga terlalu asik di luar sehingga sekali masuk mereka timbul kebosanan saat kembali akan mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, jadi ada bosanan Pak. Ya. Oke, selanjutnya situasi apa yang ingin Bapak inginkan? Ya, tentu saja saya ingin murid-murid ini fokus Pak, fokus dalam mengikuti pembelajaran dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi ingin fokus dan merasa senang. Iya. Terus apa kira-kira yang membuat itu semua bisa terwujud? Mungkin saya nanti akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau bervariasi di kelas Pak. Selain itu saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oke, jadi mungkin ada ice breaking gitu Bu ya? Iya. Oke, kalau begitu kira-kira dari skala 1 hingga 10 Bapak berada pada posisi mana? Posisi saya dalam mencapai tujuan
yang saya inginkan itu kira-kira ini saya sekarang berada di posisi angka 6 Pak. Terus menurut Bapak nih, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini ya Pak, saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Pak. Jadi mungkin hal tersebut akan membantu saya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Oke, jadi Bapak akan menguasai pembelajaran sosial emosional. Iya. Oke, kira-kira nih, apakah ada hambatan untuk meraih tujuan tersebut? Mungkin saya masih memerlukan waktu Pak untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan modul ajar saya nanti Pak. Oke. Jadi Bapak butuh waktu ya Pak ya, Iya. untuk mengintegrasikan. Terus menurut Bapak nih, kira-kira solusi terbaik untuk meminimalis hambatan tersebut apa ya Pak? Saya akan secepatnya membuat modul ajar tersebut Pak, dan akan memilih cara yang tepat nanti dalam pembelajaran. Terus kira-kira strategi yang Bapak pakai bagaimana Pak? Rencananya saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutama praktik kesadaran penuh untuk mengembalikan fokus murid setelah berolahraga. Sadaran penuh Pak ya? Iya. Oke. Terus kriteria keberhasilan itu seperti apa Pak ya? Kriteria keberhasilannya nanti saya menginginkan tentu saja ya Pak, tentu saja ini murid akan menjadi lebih fokus belajar dan senang mengikuti pelajaran dari saya. Oke. Terus apa yang dapat Bapak lakukan atau alternatif lain dari sesi ini? Saya akan segera menyiapkan rencana pembelajaran supaya nanti saya dapat menerapkannya di kelas Pak. Jadi itu rencana Bapak. Iya. Nah, kira-kira ini kan itu bicara rentang waktu nih. Iya. Kira-kira kapan lah Bapak bisa melaksanakan itu? Rentang waktu itu target saya, karena ini sudah di hari Jumat Pak, karena saya tidak ada jam di kelas tersebut, jadi berarti saya akan menargetkan itu 1 minggu Pak, di minggu depan. Di 1 minggu ya Pak. Iya. Nah kira-kira gimana nih Bapak bisa menyampaikan kepada saya hasil progres tersebut? Nanti mungkin kita akan ketemu lagi Pak, kita janjian lagi. Nanti saya akan ceritakan update-nya apa yang sudah terjadi dalam 1 minggu itu nanti Pak. Oke, setuju Pak. Terus saya tunggu 1 minggu kemudian. Iya. Kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan dalam komitmen ini? Mungkin saya nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Pak dalam untuk merencanakan pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih. Luar biasa Pak Agus komitmennya. Semoga ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Pertanyaan terakhir ya Pak Agus. Apa yang dapat Bapak simpulkan dari sesi ini Pak? Dari sesi ini setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak, alhamdulillah saya telah mendapat pencerahan dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga tadi Pak, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran nanti saya akan memulai memberikan ice breaking agar murid lebih tertarik dan senang belajar Pak. Oke, luar biasa bagus. Oke, semoga rencana aksinya bisa berjalan aman, tidak ada kendala. Terima kasih Pak Agus. Saya rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya sudah mengamati proses coaching Bapak. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, namun sebelum ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, apa yang sudah dilakukan Bapak pada saat melakukan coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, pada coaching saya sudah melakukan prinsip coaching Bu dengan berupa kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Sementara kompetensi inti yang sudah saya terapkan berupa present atau pelajaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa.
Baiklah Pak, yang sudah Bapak sampaikan adalah sesuai dengan catatan hasil observasi saya. Bapak sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, di mana saya melihat Bapak merasa kedudukannya sama dengan si coaching. Begitupun dengan proses kreatif, saya lihat Bapak menggali ide atau solusi dari si coaching, dan Bapak juga memaksimalkan potensi dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetisi inti berupa present kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa juga sudah ada di catatan saya. Selain itu, Bapak juga sudah menerapkan alur fitra mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi secara umum, catatan saya Bapak sudah sangat baik dalam melakukan proses coaching, Pak. Terima kasih, Bu. Pertanyaan berikut ya Pak. Berdasarkan hasil coaching Pak tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Saya akan mengembang kompetensi bagaimana menggunakan pertanyaan berbobot dengan berlatih lebih banyak lagi. Baik ya Pak, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu pertanyaan berbobot dengan berlatih lebih banyak lagi. Semoga Bapak bisa menerapkan coaching Bapak dengan lebih baik lagi dengan memilih kompetensi prinsip coaching. Demikian coaching hari ini, saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Na, 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 na.